warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BNN semuanya di sini. Kami mendatangkan bintang tamu ya di BNN Kota Tasikmalaya ini, yaitu siapa itu namanya? Fitri. Siapa coba? Fitri Rizali. Oh iya, benar. Oke, benar nggak? Benar. Tapi bedanya gini, biasanya saya jadi host, sekarang saya jadi kembali. Sekarang kembali. Menarik juga ini tantangan buat saya. Oke. Sekarang kan sudah datang nih pagi-pagi ya di pagi-pagi. BNN Kota Tasikmalaya. Gimana? Ada macet kah atau gimana? Macet sih enggak, masih pagi. Biasanya sore macet di Tasik. Oh, gitu. Ampun, kalau misalkan sore mendingan naik motor deh atau jalan kaki. Oke, siap. Ah, Sekarang kan datang ke Kota Tasikmalaya yaitu BNN ya, Iya. di sini. Apa sih kegiatannya dari Fikri ini? Kegiatan sehari-hari ya. Sehari-hari ini. Sekarang kan lagi puasa ya. Biasanya kalau hari-hari biasa ada kegiatan kayak MC atau ngisi-ngisi acara. Kebetulan lagi bulan puasa, weddingan lagi libur, event juga lagi libur. Paling event-event kecil kayak buka bersama dan lain-lain. Paling MC acara itu. Terus yang sering sih sekarang lagi fokus siaran di radio. Kebetulan di Radio Marta dekat cuma 3 menit dari sini. Di mana itu Radio Marta tuh 3 menitnya itu? Di Jalan RM Marta Binat, aku nggak tahu. Nggak tahu. Udah lama di Tasik. Oh, belum. Belum juga. Nah ini kebetulan ini, Bu Dokter ini kan dari seksi rehabilitasi. Kalau saya kan dari seksi pencegahan. Kalau saya pribadi memang sudah pernah bekerja sama juga dengan Radio Marta ini kan untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan narkoba di radio. Nah ini mungkin sahabat BNN Kota Tasikmalaya ada yang penasaran juga nih. Nah, profesi apa saja yang digeluti oleh Fikri ini? Tadi kan sudah sebutkan. MC. Ya, MC. Sebetulnya banyak sih profesinya. Ya. Jadi gini kan kalau misalkan Sambutan atau gimana jadinya? Freelancer. Saya cowok panggilan. Oh, coba ini. Open BO, tapi hal yang positif Oh, ya. iya, siap. Apapun bisa sih. Hari-hari biasa MC, weekend atau weekday ada kegiatan MC. Weekend sih pasti ada sih, alhamdulillah. Kalau selain MC, siaran, terus panggilan juga nih buat pilot drone. Kemarin juga sempat diundang ya sama BNN. Thank you, Kang Satria. Alhamdulillah ya, sesuatu. Sesuatu buat THR juga, buat lebaran lumayan. Nah, selain jadi pilot terus apa lagi ya? Udah mungkin untuk sekarang itu. Selebgramnya gimana? Oh iya, Kan sudah suka lihat nih, Selebgram mungkin. Itu sih awalnya iseng-iseng. Jadi gini, dulu kan awal-awal pandemi ya, bingung mau ngapain. Kerjaan libur, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sih, larinya ke hal yang positif. Ya. Ya, jadi bikin konten. Banyak loh teman-teman saya yang jadi aktif jadi konten kreator. Bahkan ada teman-teman yang malah jadi sukses gara-gara pandemi. Ada yang di PHK dari tempat kerjanya, beberapa orang sih. Sekarang sukses jadi pengusaha online. Luar biasa teman-teman. Tapi mirisnya di tengah pandemi, Bu Dokter, Pak Ridwan, kalau nggak salah di tengah pandemi ini angka penyalahgunaan narkoba katanya naik, benar nggak sih? Nah itu, jadi kalau misalkan kita lihat ya dari rekan-rekan pemberantasan di BNN Kota Tasikmalaya yang melakukan tangkapan-tangkapan terhadap penyalahguna atau pelaku peredaran gelap narkoba, memang ada peningkatan di tahun kemarin ya, di awal-awal pandemi. Nah ini mungkin dimungkinkan ya secara psikologis karena ada kejenuhan ya, karena ada pembatasan kegiatan kita disesuaikan dengan protokol kesehatan ya, aturan pemerintah. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami kejenuhan tapi memang solusinya ke jalan yang salah, itu penyalahgunaan narkoba. Nah, mungkin seperti itu. Pekerjaan juga kali ya? Ya, karena pekerjaan Iya. banyak juga yang di-PHK, kehilangan pekerjaan dan seperti itu. Apalagi di awal-awal ya bingung banget, nggak bisa kerja di rumah, dapur tetap harus ngebul ya, kalau kata bahasa Sundanya. Betul, betul. Tekanan dari sana sini, larinya ujung-ujungnya ke sana. Padahal ada hal yang positif yang bisa dilakukan ya, contohnya kayak tadi bikin konten, dapat duit ujung-ujungnya. Ya alhamdulillah sih, saya juga awalnya dari sana, dari awal-awal pandemi bingung mau ngapain, akhirnya bikin konten. Malahan konten yang pertama tuh apa ya, kontroversi. Ya. Saya upload video kan
gabut ya, cuma ada video-video di galeri nggak punya bahan sama sekali. Itu ada video wedding sebelum pandemi, saya upload ketika awal-awal pandemi. Disangkanya itu acara ketika pandemi, banyak yang ngehujat. Tapi alhamdulillah dari sana jadi banyak followers. Saya lihat tuh 100 berapa ya, kalau di Instagram tuh 170 berapa ya? Apa? Di Instagram followersnya. Saya Masih sedikit kalau di Instagram. Berapa? Masih dikit sih kalau di Instagram mah kurang dari 5.000, tapi kalau di TikTok 117.000. 117 ya, saya lihat kayaknya. Lumayan lah buat TikTok. Nah ini menarik ya Fitri, tadi kan profesinya sebagai MC nya. Iya. Ada MC acara pernikahan, wedding atau acara-acara informal yang lainnya. Nah ini tadinya itu belajarnya secara formal atau otodidak untuk menjadi MC? Oh, belajar. Kalau belajar awalnya kan emang di radio ya, udah ada basic di radio. Untuk MC wedding sendiri itu awalnya pernah belajar juga, tapi nggak diseriusin. Ya. Bisa serius itu gara-gara dulu kan sebelum MC ikutan jadi event organizer, jadi kru, WO, IO, kadang ada acara. Kebetulan si MC-nya nggak hadir. Oh, jadi menggantikan. MC-nya nggak hadir, itu karena kesalahan yang booking lah. Ya. Dari salah satu pihak ada yang salah booking, salah ngirim tanggal, nggak ada MC tuh. Bingung. 1 jam lagi acara mau mulai. Pak tuduh siapa nih? Wah, tak sih pikir penyiar, sosok MC. Untung kebetulan dulu bawa jas. Teman-teman pakai jas, oke lah, udah MC dari sana. Pertama kali MC ternyata yang punya yang punya acara repeat order, udahlah minggu depan ada acara lagi, kamu lagi yang MC. Mulai dari sana agak diseriusin sih, masih agak diseriusin. Karena kalau dulu aktivitasnya gini, siaran, MC sih sesekali, siaran sambil kerja jadi karyawan, sambil kuliah juga, sambil jadi pilot, pokoknya semua segera dirau ngaruh ke situ. Jadi emang nggak ada waktu buat nongkrong dan lain-lain. Kebetulan kalau dulu, jadi udah aja fokus ngelakuin hal semua itu. Tidur juga dulu cuma 4 jam sehari. Saking apanya ya, saking antusiasnya terhadap semua itu, karena semuanya saya suka gitu. Nah, ini kalau berbicara di kota kita ya, di kota Tasik, memang peredaran gelap narkoba ini ternyata sangat luar biasa ya. Kita yang tadinya memang menjadi kota transit saja untuk peredaran gelap, sekarang ini kan menjadi tujuan dari kota-kota besar mengirimkan barang narkotikanya ke kota Tasikmalaya. Nah, Fikri ini ada pengalaman nggak di lingkungannya, di circle-nya, ada misalkan yang pernah menawarkan untuk mencoba atau apapun itu, dan bagaimana cara menolaknya? Oke, kalau circle tentang itu sih kebetulan nggak, karena dari dulu juga dari awal mungkin saya dari lulus SD ke SMP itu teman-teman mulai mencari jati dirinya masing-masing ya. Saya nyari teman yang memang satu jalan sih awalnya. Dan saya lihat teman-teman ketika masa badung-badungnya lah ya, kalau SMP di circle mereka itu ya mereka sedang mencari jati diri, nggak cuma narkoba sih, ada yang menawarin rokok dulu, kemudian ke alkohol, kemudian obat-obatan apa saya nggak tahu. Dan itulah pernah ada, cuma bukan sih kalau misalkan narkoba, cuma pil-pil apalah kayak gitu ya, sama ngelem kan ya, sama ngelem dan lain-lain. Saran dari saya sih pintar-pintar milih circle. Kalau misalkan udah nggak sesuai, nggak cocok, mending tinggalin deh. Karena kan teman-teman yang mungkin masih teman-teman SMP, SMA, masih mencari jati diri, nggak tahu harus gimana. Beda kalau udah dewasa. Kalau udah dewasa kan circle pertemanannya akan semakin berkurang sesuai kebutuhan. Kalau dulu sih semuanya masuk lah. Semuanya berteman, yang ini itu, yang mana aja. Tapi yang pasti kalau misalkan dulu ataupun ketika masa-masanya, mendingan pilih-pilih deh untuk circle pertemanan. Yang kira-kira negatif udah mendingan tinggalin, jauhin. Silaturahmi tetap harus, cuma untuk nongkrong mah mending jauhin lah sama teman-teman. Berarti harus punya keberanian itu ya. Benar. Keberanian meninggalkan circle yang memang membuat negatif gitu kan untuk kitanya. Jujur saya juga dulu ketika masa-masa masa-masa badungnya lah ya, waktu-waktu SMP. Saya dijauhin sama semua teman.
semua teman yang di circle itu, tapi kan ada teman di circle lain yang mungkin satu frekuensi dengan kita. Dijauhin sama semuanya. Lah lo cemen lo, lah lo bencong lo nggak berani ngerokok, nggak berani ini. Ya udah buat apa? Toh sekarang pun teman-teman yang dulunya kayak gitu mereka nggak jadi apa-apa. Beda sama teman-teman yang mungkin lebih baik lah ya. Sekarang juga kehidupan juga lebih baik, alhamdulillah kayak gitu. Ya pasti harus berani menolak, berani menjauh. Pilih-pilih teman, karena nggak semuanya kok teman-teman ketika masa badung-badungnya itu nggak semuanya kayak gitu, masih ada yang baik-baiknya. Itu paling. Jadi lingkungan yang positif. Benar lingkungan. Tapi gini, mungkin selain faktor circle pertemanan, mungkin ada faktor lain kayak ada yang broken home mungkin ya, ada yang nggak keurus, ada yang putus cinta juga. Harus pintar-pintar cari pelarian yang positif. Jangan yang negatif, masih banyak kok yang positif. Ada yang putus cinta malah bisa bikin lagu, ada yang putus cinta bisa bikin konten yang bagus-bagus. Udah, mending gitu aja. Ini nggak termasuk putus cinta atau gimana? Enggak. Apakah sudah menikah atau belum? Nanti sahabat-sahabat BNN yang ini kan pengen tahu ini udah menikah atau belum? Sekarang alhamdulillah sudah. Sudah. Menikah, alhamdulillah. Punya istrinya berapa? Baru satu. Baru. Doain aja ya, supaya langgeng maksudnya gitu. Sedang hamil lebih banyak istrinya? Alhamdulillah sekarang mau 8 bulan. 8 bulan. Efek pandemi ini juga ya. Pandemi, jadi efek pandeminya jadi. Itu efek positif tuh. Efek positif, tapi bukan positif COVID, positif hamil. Nah ini di tengah pandemi sekarang ini kan ya kebanyakan tadi kan disampaikan juga ada beberapa orang yang kurang beruntung gitu kan, malah kehilangan pekerjaan gitu kan, aktivitasnya terbatasi. Ini bagaimana nih Fikri ini mensiasati kondisi seperti ini? Nah, untuk mensiasati kondisi ini ya, menurut saya teman-teman tinggal mencari hal yang positif, kemudian justru ini waktu untuk kita bisa jadi kreatif, dituntut untuk bisa kreatif, bisa survive. Karena awal-awal pandemi jujur 3 bulan saya nggak dapat penghasilan, sementara cicilan tetap harus bayar, dapur tetap harus kebawah, kemudian semuanya tetap harus dibayar. Itu dituntut supaya bisa menjadi kreatif. Alhamdulillah ada tambahan dari beberapa konten, ada yang repost inilah, itulah, ngisi voice over lah. Ya alhamdulillah dapat dari sana. Kita dituntut untuk kreatif. Kalau bisa sih manfaatkan yang namanya media sosial, karena bisa menghasilkan cuan. Kalau sekarang lumayan lah cuannya. Tapi yang viralnya, yang bagusnya, jangan sampai yang Iya dong, iya. dengan menghasilkan uang banyak, tapi untuk rating atau apa, tapi melakukan hal yang bodoh. Enggak dong, jangan sampai kayak gitu. Jadikan pelajaran dulu lah. Yang dulu yang awal-awal pandemi masih ingat yang viral di Bandung? Yang mana tuh? Oh iya. Ya yang bikin prank apa ya? Sampah. Oh Ya, jangan sampai kayak gitu. Nah, ini bicara tentang media sosial. Karena di BNN juga sekarang untuk kepemimpinan Pak Petrus ya, Kepala BNN RI ini memang sedang digencarkan kita itu selain melakukan sosialisasi misalkan dengan cara tatap muka, kita juga harus bermain di media sosial. Nah ini ada kiat-kiat nggak dari Fikri ini, misalkan bikin konten supaya menarik perhatian penonton itu seperti apa? Oke, di media sosial yang mana dulu nih? Misalkan kita TikTok, masuk ke semua ya, kita di TikTok ada, di YouTube ada, Instagram ada. Oke, untuk konten TikTok bisa di-repost di Instagram, bisa juga di-repost di YouTube. Mungkin fokusnya ke TikTok dulu, karena kalau misalkan di YouTube terlalu panjang, orang lain jenuh. TikTok maksimal paling 1 menit ya, di videonya 1 menit dan menarik semua. Nah, untuk di TikTok bikin apa ya, sesuatu yang menggebrak terlebih dahulu. Captionnya yang nyeleneh dulu, banyak kok dari TNI Polri, mereka bikin konten, dari beberapa pemimpin daerah mereka bikin konten yang nyeleneh. Contohnya apa ya? Yang pasti captionnya tuh harus menggebrak, bikin orang lain penasaran. Kalau yang negatif ya pengen apa ya, pengen FYP ya, ada istilahnya FYP. Kalau yang negatif ada juga yang cepat, misalkan pamer inilah kayak gitu kan. Itu yang FYP, kemudian apalagi ya. Tapi intinya kalau mau FYP mau viral si video-video tersebut, intinya harus konsisten.
kita uploadnya tentang apa, video selanjutnya juga harus menjelaskan tentang apa. Harus sama lah ya. Ada karakternya. Ada karakternya. Ini siapa, dari mana, kemudian kebiasaannya seperti apa, itu harus sama semua. Contoh, kalau misalkan saya kan tentang wedding, semuanya konten tentang wedding. Ketika saya upload sesuatu di luar wedding, itu videonya nggak laku. Sedikit yang memang orang sudah tahunya tentang itu gitu. Saya kurang tahu sih, yang pasti tentang algoritma TikTok itu sendiri sih. Jadi pelajari dulu tentang algoritmanya. Kalau misalkan kayak gitu, biasanya kurang laku videonya. Ya, kayak saya lihat ya di TikTok itu yang punya fitur itu kan tentang wedding ya, wedding, terus ada yang naik bobrok. Iya. Perbedaan bobrok sama ambiar, kan ya. Dan dari bobrok itu kan dia makin pertanyaan banyak. Bener. Kenapa ditulisnya seperti itu. Akhirnya di video selanjutnya menjelaskan ambiar loh seperti ini, bukan arti bobroknya seperti apa gitu kan ya. Kemudian dari Fikri sendiri di weddingnya dia lebih menonjolkan untuk kegiatan menari-nari pasangannya. Ya benar nggak? Benar. Jadi lebih seperti itu. Lebih spesifik mungkin. Karena kalau misalkan wedding banyak yang cakupan, jadi lebih spesifik tentang itu yang dijual oleh saya sih gitu. Paling gitu. Ada lagi yang ditanyakan dokter? Ditanyakan nikah sudah. Nikah udah. Sudah. Umur katanya. Kasih tahu nggak ya? Kak, kasih tahu jangan Kak ini Kak. Kita seumuran kan? Seumuran. Asli. Akan kalian tahun berapa? Saya sekarang 26 mau 27. Oh beda, muda saya kan, masih muda saya. Berarti kan dengan istilahnya umur muda itu gitu ya, istilahnya banyaklah prestasi ataupun kegiatan yang dilakukan selama pandemi ini. Jadi tidak gampang putus asa atau kita lebih berinovatif gitu. Benar. Apalagi di tengah pandemi, ya harus bisa berinovasi sih. Intinya kalau mau tetap laku, apapun itu di bidang apapun itu harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Contoh ya, saya ambil dari salah satu apa ya? Oke, drone aja deh. Drone. Mungkin kalau dulu untuk take foto ataupun video dari atas itu perlu yang namanya helikopter, perlu kameramen, perlu co-pilot juga. Kita mempekerjakan 3-5 orang dan biayanya cukup mahal. Tapi kalau sekarang kan zaman makin berubah, tinggal pakai drone aja udah selesai. Satu orang yang kerja udah beres, biaya lebih murah. Coba sekarang kameramen yang naik helikopter udah nggak laku. Kemudian pilot helikopter yang untuk take gambar itu udah nggak laku. Intinya harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Ikuti kebutuhan pasar, generasi milenialnya butuhnya apa. Mungkin teman-teman milenial lebih tahu lah, lebih jago-jago semuanya di Tasik. Saya lihat juga teman-teman udah hebat lah, udah luar biasa. Tapi kan drone sendiri mahal mungkin ya? Oh iya sih mahal. Berapa tuh? Kan biasanya bisa aja lah ngomong sekian gitu. Tapi kan kita sendiri misalnya drone-nya mahal, mau beli aja, mau inovatif aja, gini-gini harus mahal dulu atau gimana entah. Ya, mungkin berapa tuh kira-kira? Harganya beli drone-nya sendiri lah. Wih, saya udah lama sih beli drone dulu tahun berapa ya? 2017. Seharga motor lah kalau dulu. Seharga motor lah. Motor yang mana nih? Banyak yang motor ganti, cuma dulu pilihannya gini, antara ganti motor atau nambah buat usaha nih. Oke, buat teman-teman juga, mungkin teman-teman milenial, teman-teman generasi Z, generasi Alpha, kalau mungkin mau upgrade terus, jangan utamain gengsi. Beli barang itu untuk fungsinya, jangan gengsinya. Karena kalau saya tadi ya, contoh, saya udah punya motor, saya masih bisa kesana sini naik motor itu, punya uang juga untuk ganti motor, tapi saya memilih untuk berinvestasi mungkin ya, berinvestasi lebih visioner. Mungkin dulu belum laku yang namanya drone, masih dikit orang yang pakai, saya beli drone, mama saya justru sampai nangis loh. Mana nih ya? Karena harganya itu. Berapa berikutnya? Sudah kecil gitu. Seharga motor. Wih, sampai nangis nggak bisa makan. Dan ternyata 2 bulan kemudian mulai ada job-job, kemudian 1 bulan saya bisa balik modal untuk ini motor. Itu dulu awalnya. Nah itu ada lisensinya nggak sih?
sebagai pilot drone itu sendiri? Oke. Untuk lisensi itu harus ada sih, harus ada. Tapi kita orang Tasik agak sedikit susah karena lisensinya harus ke Jakarta kalau di luar sana. Paling kalau di sini pralisensi dengan syarat harus ikut seminar, harus paham tentang aturannya kayak gimana walaupun berizin, karena masih susah sih di sini. Terus kalau di sini sih lokasi buat terbang masih aman kecuali di area Lanut, kemudian di Masjid Agung udah agak susah. Tapi udah ada di aplikasinya buat teman-teman pasti udah tahu lah di mana harus terbang. Area yang clear gitu, pasti nggak boleh. di area yang nggak boleh itu drone nggak bisa terbang secara otomatis. Ketinggiannya Oke, ketinggian kalau di area kota itu maksimal 120 meter maksimal. Itu aturan sih, tapi kalau kemampuan drone tersebut bisa sampai 500 meter. Kalau di pedesaan itu kemampuan. Soalnya di sini kan kemarin ada penerbangan ya, aktif untuk penerbangan jam 11 sampai jam 2 siang kalau nggak salah. Di jam tersebut itu nggak boleh terbang kalau drone gitu. Jadi harus sesuai aturan dulu lah, pahami dulu sebelum beli ya, pahami dulu aturannya. Jangan mentang-mentang wah udah bisa nih nerbangin, terbangin aja di mana aja. Nanti kayak teman saya tuh ada yang sampai jatuh drone-nya. Apalagi itu drone-nya seharga mobil milik kantor, bukan milik dia. Cuma soal-soal kayak gitu. Yang penting pahami dulu lah aturannya kayak gimana. Lisensinya, aturannya, kemudian cara-caranya lah pahami. Mungkin itu tentang drone sih. ya siap. Udah. Itu udah ya semuanya cerita dari Fikri. Tadi sudah banyak diceritakan, memang sosok yang sangat luar biasa ya, sangat inspiratif. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sahabat BNN Kota Tasikmalaya. Nah ini terakhir mungkin closing statement dari Fikri untuk generasi muda sahabat BNN agar senantiasa dalam menjalani hidup itu bukan lurus-lurus aja, tapi tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Itu seperti apa? Oke, buat sahabat BNN ya? Ya. Oke, buat sahabat BNN, mungkin teman-teman yang seumuran saya nih, jangan bingung untuk apa ya? Untuk menjadi diri kamu sendiri, lakukanlah apa yang kamu suka. Kalau pesan dari saya sih, lakukan apa yang kamu suka, lakukan apa yang kamu gemari, fokuskan di sana. Ketika menerima ataupun menghadapi sebuah tantangan, ya terjatuh itu wajar. Buat teman-teman juga yang sempat terjatuh, pelariannya jangan sampai ke hal-hal yang negatif. Carilah hal-hal yang positif. Contohnya saya pernah terjatuh, pernah terjatuh karena pandemi, tapi saya lari ke hal yang positif, bikin konten lumayan jadi duit. Kemudian teman-teman juga harus pilih circle-circle pertemanan, jangan sampai terjerumus pada circle yang salah. Pilih circle yang benar. Mudah-mudahan teman-teman juga makin sukses, makin maju terus. Makin dari saya. Ya. Terima kasih Fikri kedatangannya ke kantor kami di BNN Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan sahabat BNN Kota Tasikmalaya. Kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.